Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, untuk pesta Maria mengunjungi Elisabet hari ini, Injil berpusat pada Maria, Ibu Kristus. Jika kita mencari cara untuk memfokuskan pandangan kita pada Kristus hari ini, hal itu adalah melalui Maria. Saat kita merenungkan Injil kali ini, yang dipilih oleh gereja untuk menjelaskan peran khusus Maria dalam sejarah keselamatan dan kelayakannya untuk diangkat ke surga, kita merenungkan wanita yang mengandung Yesus Kristus di dalam rahimnya, dan salah satu dari mereka yang pertama saat-saat di mana kehadirannya diketahui. Saudara-saudari, melalui Maria, Yohanes Pembaptis mengenali kehadiran Kristus dan dia melompat kegirangan. Dalam pribadi Maria, Kristus hadir dan dia membawanya ke dalam kehidupan sepupunya Elisabet dan ke dalam kehidupan bayi Yohanes di dalam rahimnya. Maria memungkinkan kita untuk bertemu Kristus. Hari ini, dia masih menjadi orang yang membuat jalan perjumpaan dengan Kristus menjadi lebih mudah. Saudara-saudari terkasih, di tengah perjumpaan ini Elisabet dengan indah menyambut Maria, pembawa juru selamat. Elisabet melakukannya dengan sangat rendah hati, memuji ibu Tuhannya. Elisabet merasa tidak layak menerima berkat seperti itu. Dia menunjukkan kepada kita betapa kita harus menghargai kedatangan Tuhan kita dan hadir bagi kita. Elisabet mengenali kebenaran sederhana bahwa orang yang membawa Kristus kepada orang lain diberkati. Saudara-saudari, hari ini kita dapat menjumpai Kristus dengan menghadirkan Maria dalam hidup kita. Dan seperti Maria, kita dapat menjadi sumber berkat dalam hidup orang lain. Kita juga menyadari bahwa orang lain telah menjadi sumber berkat bagi kita. Tanggapan Maria terhadap Elisabet adalah himne yang indah, Magnificat,
di mana Maria memuji Tuhan dengan kerendahan hati atas hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Lagunya membawa karakteristik yang kuat, yakni kegembiraan. Maria punya banyak alasan untuk dipenuhi dengan sukacita. Maria mengungkapkan rasa syukur yang seharusnya hadir dalam kehidupan setiap orang Kristiani, bahwa Kristus telah memilih untuk datang dan hidup di dalam diri kita. Putra Allah hadir dalam hidup kita, itulah sumber sukacita bagi kita. Putra Allah bersama kita kemanapun kita pergi. Putra Allah berkenan untuk bersama kita bahkan jika kita hina dan tidak layak, hina dan miskin. Dan itu memberi kita sukacita yang tak luar biasa. Di tengah kehidupan yang sulit dan menyakitkan, Maria mengajarkan kepada kita sikap mendasar umat Kristiani, yakni sikap bersukacita, memandang diri diberkati secara limpah oleh Allah yang pengasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.